Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to Nervis channel. I am Nervi Astianti and this is my student. What is your name? My name is Johnny. Johnny Miss. Johnny. Okay, his name is Johnny. Okay, how are you, my friends out there? Gimana kabarnya teman-teman di sana? Semoga pada sehat semua ya. Nih hari ini kita akan belajar tentang Belajar apa lagi nih Bu kita? tentang parts of speech. Ada yang udah tahu apa tuh part of speech? Belum Bu, saya belum tahu Bu. Part of speech ini bagian-bagian dari kalimat. Dalam sebuah kalimat itu ada bagian-bagiannya. Seperti kalau bahasa Indonesia itu ada SPOK. Jadi sebuah kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sama di bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris ada subjek, predikat, objek, dan keterangan juga. Nah, part of speech di bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Yang pertama ada noun, itu kata benda, biasa disebut dengan kata benda. Yang kedua ada pronoun, kata ganti. Kemudian yang ketiga ada verb, yaitu kata kerja. Dan keempat ada adjective, yaitu kata sifat. Yang kelima yaitu adverb, kata keterangan. Dan yang keenam yaitu preposition, kata depan. Yang ketujuh conjunction, kata hubung. Dan yang terakhir yaitu interjection, itu kata seru. Nah, banyak banget kan ya parts of speech ini, sebenarnya rumit. Tapi hari ini kita akan fokus ke satu, yaitu noun. Oke, siap Bu. Oke. Nah, udah tahu noun itu apa? Kata benda. Kata benda ya. Langsung ditembak sama Ibu. Kata benda. Ngerti. Itu biasanya disebut kata benda. Namun sebenarnya yang termasuk dalam kategori noun itu tidak hanya kata benda. Banyak sekali. Ya, kita kupas satu-satu nih. Bawang kupas. Yang pertama yang termasuk dalam kategori noun itu ada things, benda. Semua benda yang ada di dunia ini termasuk ke dalam kategori noun, seperti buku, book, car, mobil, school, itu masuk ke dalam noun. Gelas, terus handphone, sendok masuk ke dalam noun. Kemudian person. Nah, semua orang di dunia ini juga termasuk dalam kategori noun. Karan, Farah, Jo, Johnny, Nervi, itu termasuk. Kemudian animal. Semua hewan juga termasuk ke dalam animal. Contohnya fish. Semua hewan termasuk dalam animal. Sorry. Ya, semua hewan termasuk ke dalam noun. Thank you for the correction. Oke, siap Miss. Kemudian place. Nah, semua nama tempat, semua tempat yang ada di dunia ini juga termasuk ke dalam kategori noun. Seperti Jakarta, Bandung, London, New York. Terus quality. Nah, quality ini kualitas. Seperti softness itu kelembutan. Happiness ini kebahagiaan. Itu termasuk ke dalam kategori noun. Badness. Ya. Iya, itu termasuk ke dalam kategori noun. Kemudian Quality ya. Sadness, kindness. Kemudian idea. Semua ide, gagasan atau pikiran yang ada dalam pikiran kita itu termasuk ke dalam kategori noun. Seperti justice, truth. Justice itu apa Bu? Keadilan. Oh iya. Truth, kebenaran. Oh. Nah, itu termasuk ke dalam kategori noun. Paham ya? Oke Bu. Nah, sebenarnya banyak banget yang mencakup noun, tapi kita selalu sudah terbiasa noun itu kata benda. Kata benda ya. Padahal banyak ya Bu. Padahal banyak. Kemudian ada banyak juga nih jenis-jenis noun.
types of noun. Nah, sekarang kita akan jelaskan types of noun berdasarkan kuantitasnya. Itu ada dua. Ada countable noun dan uncountable noun. Kemarin di video yang sebelumnya kita sudah menjelaskan ya, countable noun itu apa, uncountable noun apa. Countable noun itu kata benda yang bisa dihitung. Contohnya apple, car, book, itu bisa dihitung karena kelihatan wujudnya. Kemudian uncountable noun yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung, seperti salt, sugar, sand. Kenapa tidak bisa dihitung? Karena dia ukurannya sangat banyak, seperti itu. Paham? Oke, Bu. Kemudian lanjut ke types of noun, jenis noun berdasarkan sifatnya. Ada common noun dan proper noun. Common noun itu refers to people or things in general, atau kata umum, kata benda umum. Masih harus dijelasin lagi ya? Iya, ini masih umum seperti boy, girl, city, day. Boy itu laki-laki yang mana? Masih umum. Kemudian girl yang mana? Gadis yang mana? Jadi kita belum tahu. City, kota yang mana? Day, hari, belum tahu itu hari apa, seperti itu common noun. Nah, kalau proper noun itu a name that to identifies a particular person, place, or things, yaitu kata khusus, jadi sudah spesifik. Seperti Sarah, itu sudah namanya Sarah. Joe, London, Monday. Nggak usah dijelasin lagi kan? Karena sudah jelas, sudah mempunyai spesifik. Kemudian biasanya kalau proper noun itu diawali dengan capital letter. Huruf depannya selalu Gede. huruf besar. Oh, Paham ya? siap, Bu. Kemudian tipe noun berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya itu ada dua, ada concrete noun dan abstract noun. Concrete noun yaitu kata benda konkret yang bisa dilihat, seperti tree, flower, lion, itu bisa dilihat kan? Nah, kalau abstract noun yaitu kata benda abstrak, tidak bisa dilihat, seperti happiness, truth, danger, itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa, seperti itu. Paham ya? Oke, siap, Bu. Nah, kemudian ada jenis noun yang terakhir itu collective noun, yaitu kata benda kolektif. Nah, ini kata benda yang terdiri dari sebuah perkumpulan atau komunitas. Di dalamnya ada banyak orang, tapi disebutnya cuma satu kata, seperti gitu. itu. Ya, contohnya family, government, team. Nah, dalam sebuah keluarga tidak terdiri dari satu orang, pasti ada beberapa orang. Seperti itu. Tapi disimpulin family gitu dipanggilnya, Bu. Dipanggilnya family, keluarga. Government juga kan pemerintahan. Di dalam pemerintahan itu banyak Organisasi juga ya? ya, organization, kemudian group, kemudian association, community, itu termasuk. Oke, kemudian kita langsung ke contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama ada Jeremy is reading a book in his house. Nah, di sini mana yang termasuk ke noun? Jeremy, kemudian Books. book dan dengan house. Nah, Jeremy masuk ke mana? Noun jenis apa? Yang nggak usah dijelasin lagi. Ya, spesifik tadi ya. Ya, Proper noun. proper noun ya. Kemudian kalau book Itu yang bisa dihitung itu kan? ya bisa dihitung. Dan ini juga bisa dilihat kan? Apa itu namanya? Countable noun. Countable noun. Ya, book itu masuk ke dalam countable House noun. juga countable noun dong? Ya, countable noun, house. Kemudian contoh yang kedua, a boy is walking to the school. Seorang anak laki-laki berjalan ke sekolah. Nah, mana nounnya? Boy dengan school. Boy dan school. Boy termasuk ke jenis noun apa? Yang umum. Ya, umum, masih common noun. Common noun ya, Bu. Kemudian school, School sama kayak house ini nih. ya countable noun, bisa dihitung. Bisa dihitung. Kemudian contoh yang ketiga,
Tom will go to New York next Saturday. Tom akan pergi ke New York Sabtu depan. Mana? Tom New York dengan Saturday. Ya, Tom termasuk Ke sama kayak Jeremy nih. ya, proper noun. New York New York itu nggak usah dijelasin lagi itu. ya sama proper noun juga. Proper noun juga ya, Bu? Ya, Saturday Sama proper noun juga dong. proper noun juga. Jadi Oke. sudah specific particular name. Oke, siap, Bu. Seperti itu. Oke. Jadi paham ya? Paham, Bu, tapi banyak banget ini istilahnya, Bu. Bahasa Inggris semua lagi. Iya, memang noun itu banyak pembahasannya. Jadi agak rumit. Oke, siap, Bu. Oke, nah mungkin cukup untuk penjelasan tentang noun hari ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. And don't forget to subscribe, like, and share if you want. Thank you for watching. Oke, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.